di tahun baru ini semakin semangat untuk melayani dan ke sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau saat teduh dulu ya. Yuk, siapin hatinya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami dalam keadaan sehat untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa fokus dan bisa memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dengan penuh semangat, yuk kita naikkan pujian dari terbit matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pada hari Minggu ini, Minggu yang Kau kuduskan Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu akan memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati seluruh adik-adik anak-anak kami yang ada di rumah agar mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca hukum Taurat. Hukum Taurat yang keempat. Adik-adik tolong ulangin ya di rumah. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Tuhan. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari firman Tuhan dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Sama-sama kita ucapkannya ya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum dan perintah-Mu. Amin. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Siapa tahu nih dalam minggu ini kita masih suka marah-marah, masih suka maksa-maksa, atau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah adik-adik, kita minta pengampunan yuk kepada Tuhan. Tapi ingat ya, jangan diulangi lagi. Sambil menyanyikan KASIH. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita belajar lagu kasih bareng-bareng yuk, biar kita gak lupa untuk mengasihi. Adik-adik, anak-anak kami yang di rumah, yang kecil, satu minggu ini mungkin kita telah berbuat dosa atau salah terhadap orang tua kita, tidak menuruti. Kita mau ampun yuk, kita berdoa. Ikutin adik-adik di rumah, ikutin ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu mengaku dosa-dosa dan salah kami. Mungkin kami tidak menuruti perintah orang tua kami. Mungkin kami mengganggu adik atau abang kakak kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Kami mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita membaca epistel kita pada minggu ini. Nanti Amang yang akan bacakannya. Mungkin bisa membuka Alkitabnya di rumah. Dibuka ya dari Mazmur 11. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat 10. Sekali lagi, Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Amang yang bacakan. Adik-adik mendengarkannya ya. Judulnya kebajikan atau kebaikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dijadikan Allah peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala perintahnya atau titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa ya. Ikutin ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu ya kalau Tuhan kita itu besar banget dan berkuasa. Nah, di tahun ini kalian punya nggak sih harapan atau mimpi di tahun ini? Kayak misalnya mau beli mainan atau mau punya apa gitu. Nah, adik-adik jangan lupa ya, di setiap permintaan kalian harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa ya adik-adik, kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita. Misalnya dengan berdoa, rajin-rajin baca Alkitab. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan apa yang Tuhan mau selalu. Adik-adik sambil menyanyikan lagu Allahku Besar. Tiada yang mustahil baginya.
adik-adik semua di rumah, kita bangkit berdiri ya. Kita mau mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang belum disiapkan Alkitabnya, kita ambil dulu. Terus kita tenangkan hati kita supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus sayang padaku. Selamat hari Minggu adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami di rumah supaya mengerti akan firman-Mu. Begitu juga Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka bacaan kita, firman kita pada hari ini, minggu ini, dari Matius 13. Matius 13 di Perjanjian Baru, ayat 32 dan 33. Amang yang akan membacakan untuk anak-anak dan adik-adik di rumah ya. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih
besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dan Yesus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah atau anak-anak kami suka makan buah nggak? Ayo, sukanya buah apa? Coba lihat sekarang ini di rumah adik-adik ada buah apa? Lihat di kulkas. Mungkin adik ada yang suka buka buah mangga, ada jeruk, ada pepaya, rambutan, semangka, anggur. Di sini di firman Tuhan dibilang sesawi. Kita sekarang ini masa pandemi ini harus banyak makan buah ya, anak-anak, adik-adik semua. Supaya apa? Supaya badan kita kuat untuk melawan si corona. Nah, untuk menggampangkan supaya kita tahu tentang sesawi ini, adik-adik kan di buah itu, buah mangga atau rambutan atau apapun itu ada bijinya. Bijinya kan kecil ya, rata-rata bijinya kecil. Ada yang tahu nggak di sini benih sesawi itu seperti apa? Amang juga belum tahu. Jadi Amang ambil contoh yang lebih gampang. Nih, Amang bawa buah rambutan nih. Tuh, ada buah rambutan di sini. Di dalam buah rambutan ini itu ada bijinya. Ya, kecil bijinya segini. Tapi nanti kalau ditanam, kita tanam di kebun, terus kita siram pupuk, tingginya lebih tinggi dari rumah kita. Buahnya, rambutannya banyak sekali. Ini cuma satu ikan ini. Tadi yang beli di jalan. Ya, begitu juga biji sawi kecil ya, tapi jadi bisa besar tumbuhnya kalau dipupuk, disirami. Contoh yang lain mungkin ragi. Ragi itu, Amang juga bukan pembuat kue, tapi pembuat kue mungkin tahu. Ragi itu pengembang. Jadi dari yang kecil dia segini, untuk 3 sukat. 3 sukat itu sekitar 15 liter, 15 kilo. Jadi begitu banyak tepung, cuma sedikit ragi, itu bisa dia mengkamirkan atau mengembangkan. Jadi ceritanya di sini adalah bahwa walaupun kecil, tapi bisa berguna, bisa bertumbuh, ya, di dalam ini. Jadi adik-adik, walaupun kecil badannya, sekarang masih ada yang segini, masih kecil, masih ada yang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai kelas 2 SD ya, kelas 3. Tapi harus bisa menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan adiknya, kakaknya, abangnya, orang tuanya, opungnya. Itu. Kalau mungkin adik-adik bisa buka dari buku ND, tahu nggak ya buku ND 550? Judulnya Tanganku na met-met. Tanganku na met-met, hule horma, tu debata, dai nangi, nalojai, sayurupa kutamai, tangaki dihomai, tangaki dihomai. Itu ayat 1. Dibilang tangan kita walaupun kecil. Tangan siapa misalnya? Tangan Jos, Gabe, siapa lagi yang di rumah ya? Noel. Siapa lagi ada yang di rumah? Rivi. Walaupun tangannya kecil, tapi bisa membantu orang tua. Caranya gimana? Misalnya, ketika kita makan cemilan atau jajan, bungkusnya atau sisanya jangan sembarangan dibuang di lantai atau dimanapun. Dibuangnya kemana? Ke tong sampah. Jadi jaga kebersihan. Di ayat kedua dibilang di sini, nang patu. Patu itu kaki. Namet-met hulehon matu dewata marlojong au suruani dainangi nalojai. Marlojong itu lari. Ketika disuruh ibu kita, ketika disuruh mami,
ketika disuruh opung, lari. Ya, jadi jangan dibilang, misalnya Noel, ambil dulu sendok, bentar gitu. Tapi langsung kita ambil, kita bantu mama kita, lari kita dengan kaki kita. Jadi begitu ya. Jadi intinya adalah walaupun adik-adik atau anak-anak masih kecil, tapi harus bisa menyenangkan hati orang tua, hati adik atau kakak kita atau opung kita, ya. Ya, sekarang Amang meminta supaya orang tua, bapak, mama atau Amang Inang yang di rumah mengajari adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ini dan menghafalkannya kalau bisa, tentu sekaligus memberikan pengertiannya tentang lagu buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2 supaya anak-anak bisa menghafalkannya. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik selalu menjadi orang yang baik dan menyenangkan banyak orang walaupun masih kecil. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup khotbah ini, firman ini dalam doa. Kita berdoa. Ikutin ya di rumah. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, walau kami masih kecil, masih balita, masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2, Tuhan, walaupun tangan kami masih kecil, kaki kami masih kecil, tapi kami mau membantu mama, bapak, opung. Kami mau menyenangkan atau membantu baik kakak atau adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sungguh diberkati hari ini karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan tadi. Semoga kalian bisa mengerti ya dan bisa melakukannya di kegiatan kalian sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita. Adik-adik bisa ya untuk transfer di nomor-nomor yang ada di bawah ini, atau bisa juga dititipkan ke orang tua atau si tua kalian. Yuk adik-adik sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu
rumah mengikuti doanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati orang lain. Walau kami masih kecil, tapi kami mau menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan Yesus, di sini kami bawa persembahan kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.